Oke, selamat datang ke channel Aquarius. Semoga kalian nge-like. Semoga kalian nonton jadi aktuaris. Oke, em, jadi sebelum kita disclaimer, di sini gue bukan sudah gue tuh ngajarin, harus so pinter. Tapi di sini gue cuma mau jelasin apa yang gue pahami dan gimana dan sharing gimana cara gue menyelesaikan sebuah soal. Ya, sebelum mulai kita berdulu. Oke, sekarang kita masuk ke bab 12 atau proses pembaruan. Di mana ini merupakan pengembangan dari proses Poisson. Ini mengkaji suatu proses pencecahan di mana waktu antar kedatangan adalah pembaca ide, tetapi dengan sembarang sebaran. Nah, ada definisi 7.1 yang dimana NT di mana T lebih besar daripada sama dengan nol adalah proses pencacahan dan misalkan pula XN yang dimana N lebih besar dari persamaan satu menyatakan perubahan menyatakan waktu antar kedatangan ke N-1 dan N. Proses dikatakan pembaruan jika XN adalah barisan perubahan acak yang tak negatif. Jadi proses ini menggambarkan kejadian berulang pada waktu acak. Setiap kali sistem kembali ke keadaan awal, prosesnya seakan mulai dari nol lagi. Contoh, bola lampu. Saat bola lampu mati, kita mengganti dengan yang baru. Lama waktu hidup lampu yang mati merupakan perubahan acak tak negatif yang IID. NT menyatakan banyaknya lampu yang telah mati sampai waktu ke T. Atau contoh kedua, mesin yang bekerja hingga rusak, lalu diperbaiki dan dihidupkan lagi. Setiap mesin diperbaiki itu sama dengan satu pembaruan, yang dimana NT ini menghitung berapa kali mesin telah rusak dan diperbaiki sampai waktu ke T. Lalu selanjutnya, misal X1, X2 sampai X berapapun itu menyatakan waktu antar kedatangan yang merupakan perubahan acak tan negatif IID dengan fungsi sebaran F FT sama dengan sama dengan Fxn T sama dengan peluang Xn kurang dari sama dengan T gitu dengan N sama dengan 1 sampai bla bla bla. Nah, didefinisikan juga Tn itu sama dengan X1 ditambah X2 sampai ditambah Xn adalah waktu kedatangan atau kejadian ke N, yang dimana T0 itu sama dengan 0. Maka fungsi sebaran dari Tn adalah peluang Tn kurang dari T sama dengan F, di sini N, T, dimana F, jadi gue lupa sebutannya apa ya, lupa lagi gue sebut konklusi ya. Nah, konklusi dari konklusi dari FT gitu. Sebanyak ini ya konklusinya. Nah, misal ada pembacak independen X dan Y dengan fungsi sebaran masing-masing Fx dan Fy. Fungsi sebaran dari X plus Y adalah fungsi konklusi dari Fx dan Fy yang diberikan sebagai berikut. Oh, sorry. Fx konklusi Fy itu peluang dari X plus Y kurang dari sama dengan T. Gimana nanti itu kan kita batasnya dari T sampai T hingga dfv peluangnya dikali dfy karena di sini y bersyarat y besar bersyarat y, maka nanti dapat hasilnya kayak begini lah intinya. Nah, fungsi sebaran dari Tn itu adalah Fn F, gue nggak tahu sebutnya apa ya, F pangkat NT sama dengan F konklusi dari Fn-1 T. Yang berarti nanti integralnya ada gini nih, integral dari 0 sampai T, Fn-1 dari T min X, dfx. Nah, selanjutnya dari sebaran NT, sebelumnya diingat dulu di dalam kesetaraan ini, konsep kesetaraan di materi UTS, Tn kurang dari T itu sama dengan NT lebih besar daripada N. Maka peluang NT lebih besar dari sama dengan N, itu sama dengan peluang Tn kurang dari T dengan konsep kesetaraan. Dan dengan konsep kesetaraan nih, maka sama dengan F NT gitu. Sehingga peluang NT sama dengan N itu sama dengan peluang NT lebih besar dari sama dengan N dikurang peluang NT lebih besar NT min 1. Ini bisa ditangkap juga kayak gini. Kan misalkan di sini kita punya eh, di sini N, di sini NT plus 1. Kan kita mau daerah yang sini aja kan.
Kita mau daerah yang sini. Kita mau daerah yang sini doang. Sedangkan peluang NT lebih besar daripada N kan ke sana nih. Ke sana. Nah, peluang NT lebih besar daripada NT plus satu kan ke sana. Nah, kayak gini kan. Nah, untuk dapat daerah yang ini, kita kan maunya daerah yang ini. Ya udah, tinggal ini dikurang sama yang ini kan. Maka kalau misalnya dikurang, kita dapat daerahnya yang ini doang. Yang ininya dikurang jadi hilang kayak gitu. Maka nanti dapatlah begini dengan konsep kesetaraan dibuat kayak begini dan dapatlah kayak begini. FNT dikurang FNT plus satu N plus satu T gitu. Selanjutnya ada fungsi pembaruan. Nilai harapan pembacak NT disebut fungsi pembaruan, di mana ENT sama dengan MT kan. Karena nilai harapan dari pembacak NT disebut fungsi pembaruan, di mana fungsi pembaruan itu adalah MT, sama dengan sigma N sama dengan satu sampai hingga dari FNT. Lalu nanti ketika kita substitusi satu N-nya, dapat jadi FT ditambah sigma dari N sama dengan 2 karena tadi satunya udah keluar sampai hingga dari F NT di sini, dapatlah nanti ini pakai konsep yang sebelumnya juga dipecah jadi F konvolusi dari Fn-1 T, di nanti F-nya ini keluar jadi di sini Ft ditambah F dikali konklusi dari N sama dengan konklusi itu apa sih nyebutnya? Konklusi benar. Eh, F konklusi dari N sama dengan 2 sampai sigma N sama dengan 2 sampai hingga dari Fn T, maka nanti didapat MT itu sama dengan FT ditambah integral dari 0 sampai T M T min X dfx, karena itu konsepnya juga untuk nilai yang di sini itu kita pakai konsep yang ini, yang kayak gini gitu, yang ini ya untuk yang ini nih. Kenapa bisa dapat kayak gini? Kita pakai konsep yang ini gitu. Nah, ini apa nih? Oh, kenapa bisa dapat wait buat lo. Oh, ini kenapa bisa dapat sigmanya itu di sini FNT ya. Jadi kan kita tahu sigma MT itu dari K sampai dari K1 sampai T hingga perkalian dari K dikali peluangnya. Nanti ini pakai konsep apa? Pokoknya kayak kita pecah gitu sigmanya. Nanti bukan pecah sih. Sebenarnya kan nilai dari ini itu sama aja kayak nilai ini dikaliin what the hell? Nilai ini dikaliin sebanyak n kali kan, dikaliin sebanyak k kali sorry, karena kan nanti ini dikali sama uh, apa namanya P1, oh sorry, ditambah PNT sama dengan K ditambah PNT sama dengan K karena kan di sini N sama dengan satu kan, jadi dia ada di sebanyak K kali, jadi nanti dapatlah begini. Terus nanti jadi maksudnya gini loh, jadi tuh kan sebanyak K kali kan, kan kita tahu eh A dari X itu sama dengan eh sigma dari N sama dengan satu sampai A dari X gitu. Jadi nanti peluangnya itu ada peluang ditambah peluang sampai peluangnya itu A gitu. Makanya di situ sigmanya itu jadi gini. Dan ini nanti pakai konsep kayak switch gitu, dapat hasilnya begini. Nanti nilai ini kan sama aja kayak K-nya itu kan sama dengan N. Nanti kita masukin aja, nanti dapatlah hasilnya segini. Substitusi ini kan K sama dengan N, kita tukar ke sini, dan ini sampai tak hingga, berarti nanti akan lebih dari sama dengan N. Nanti dengan konsep kesetaraan, tinggal di switch juga, nanti didapatlah nilai ini kan sama dengan ini. Kayak gitu. Nah, misalkan ada contoh dulu satu, salah satu contoh proses pembaruan di mana kita relatif mudah bisa menentukan fungsi pembaruan dengan menggunakan persamaan pembaruan jadi satu adalah proses pembaruan yang waktu antar kedatangan menyebar seragam. Misalkan menyebar seragam pada interval 0,1. Misalkan X menyebar uniform 0,1. Biasanya definisi dulu X itu menyebar apa.
misalnya menyebar apalah, si variabel itu menyebar apa, si 0,1, terus kita definisi juga FKP sama fungsi sebarannya. Pakai bentuk notasi rumus dulu aja. Fx itu di uniform itu apa? 1/b-a. Di mana b-a berarti 1 dikurang 0, 1. Kalau fungsi sebarannya apa? X min A per B min A. Jadi dihafal aja. Jadi nggak usah diintegralin. Nah, takutnya nanti integralnya salah. Karena nanti takutnya integralnya tuh nggak ada batas X ya. Karena sering gue temui dan diri gue sendiri juga waktu itu pas main stat. Gue integralin FKP-nya itu batasnya itu atas bawah. Padahal setahu gue harusnya FKP-nya gitu. Ada X-nya gitu di batasnya. Antar di batas atas atau bawah gitu. Jadi langsung aja pakai rumus X min A per B min A. X-nya 0, B-nya 1, jadi X per 1 atau X gitu. Paling ya. Nah, karena uniform mulu sih keluarnya kalau di sini. Nah, kita kan tadi punya rumus. Ditanya, eh ditanya apa sih? Oh, disuruh cari proses pembaruannya kalau nggak salah. Iya, persamaan pembaruannya. Oh ya, persamaan pembaruan. Nah, kita make yang ini. Konsep yang ini nih. Nah, jadi kan MT sama dengan FT ditambah integral dari 0 sampai T MT min X dfx kan. Substitusi aja. Jadi kan rumusnya ini. FT-nya apa? FT-nya kan tinggal di sini. T min 0 per 1 dikurang 0 sama dengan T gitu. Berarti di sini T ditambah integral dari 0 sampai T M T min X. Fx-nya itu apa? Oke, gue lupa kasih tahu. Biasanya itu MT-nya yang kita cari, sedangkan FT-nya itu diketahui ada di PPT di Sipawayan sebutnya gitu. Nah, MT min X, ini kok kenapa jadi X? Ingat dfx itu kan X, jadi kita substitusi aja ke dalam sini jadi dx gitu. Nah, kita pakai integral, kita substitusi. Misalkan Y sama dengan T min X. Nanti kan di sini jadi Y. Berarti DY itu sama dengan kita turun terhadap Y D min DX. Karena kita butuh di sini DX kan. Jadi kita turun terhadap X karenanya. Nah, terus kita substitusi batasnya. Ketika X sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 0 nih. Ini masih terhadap X. Jadi X sama dengan 0. Kita substitusi ke sini. Ketika X-nya 0. Berarti Y sama dengan T. Jadi Y sama dengan T. Nah, ketika X sama dengan T nih, X sama dengan T, kita substitusi ke sini. T min T, berarti Y 0 kan? Y-nya berarti sama dengan 0. Berarti kita bikin begini kan. Terus minus D-nya ke sini, jadi minus integral T sampai 0 MY DY. Kita pakai sifat integral, kita switch. Dimana kalau kita ini ke atas, ini ke bawah, ini integralnya jadi ada minus. Jadi minus ketemu minus positif kan. Jadi MT sama dengan T plus integral 0 sampai T MY DY. Nah, di sini kita turunkan kedua ruas terhadap T. Kayak gitu. eh Nanti dapat M aksen, turunan T, turunan MT, fungsi MT kan M aksen T terhadap T kan tadi. Turunan T per DT per DT, D per DT dari T itu sama dengan 1. Nah, ini kenapa MT? Ingat, ketika kita teorema dasar kalkulus 1, turunan dari DDX dari integral A, di mana ini adalah sebuah konstanta, sampai X, ini kan variabel yang diturunin kan, dari misalkan ada fungsi T dt, itu sama dengan Fx. Nah, kita coba lihat di sini. Ini kan integral 0 sampai T, nah ada fungsinya kan, kita turunin terhadap D per dt. Nanti kan hasilnya ya sama aja kayak gini dong. Berarti nanti hasilnya adalah tinggal substitusi fungsinya ini, di mana nanti fungsi di MT. Nah, terus kita pindah ruas jadi M aksen T minus M T sama dengan 1. Nah, di sini untuk nyelesain PDB ini pakai faktor pengintegral aja kalau gua. Mungkin kalau kalian lihat secara sendiri bisa menggunakan cara kalian ya. Di mana itu adalah min T, M aksen T, min E min T. Ya, oh sorry. Kita dapat faktor integral. Gue ngomong apa? Dapat faktor pengintegralnya begini kan. Ini dapat dari mana? Misalkan faktor pengintegral gitu. Gini, kalau misalkan kita punya Y aksen A, Y aksen ditambah BY. Nah, faktor pengintegral atau yang biasa gue bikin V, pelajaran Pak Fendi ya, sama dengan eksponen integral dari B terhadap DT gitu, faktor pengintegral gitu. Dan di mana A ini harus sama dengan 1.
gitu. Dan B ini juga konstanta yang mau negatif atau mau plus terserah. Kayak gitu. Jadi nanti kedua ruas kita kali sama faktor pengintegral. Ini mana kan dapat begini nih. Kita kali terhadap ini jadi ini kita kali faktor pengintegral jadi gini, satu dikali faktor pengintegral dapatnya begini. Nanti didapatlah kayak begini, M min T MT diaksenin. Ini udah pasti begini ya kalau pakai faktor pengintegral sama dengan E min T. Nah, kedua ruas ini kita integralin terhadap apa? Terhadap T. Jadi kan di sini hilang kan si apa namanya aksennya karena uh, turunan kita integralin itu kita saling cancel kan makanya cuma dapat langsung begini yang dimana integral dari ruas karannya kan E min T jadi nanti tinggal turunin min satunya min E min T ditambah C kenapa C karena kan integralnya tertentu jadi nanti dapat setelah pindah ruas MT-nya bikin sendiri dapatlah MT sama dengan min satu tambah ET C gitu nah kita substitusi T sama dengan 0 untuk cari T nah ketika M0 sama kalau kita substitusi jadi nanti M0 sama dengan min satu tambah E0C berarti C-nya berapa? C sama dengan satu kan maka oh ya M0 itu selalu 0 ya M0 M sama dengan 0 selalu 0 gitu nah maka ketika kita tahu C1 kita substitusi C1 maka didapat MT itu sama dengan E pangkat T min 1 T dari 0 sampai 1 gitu jawabannya. Oke, kayak gitu sih. Lanjut selanjutnya ada transformasi Laplace Turles. Nah, jadi ini ada persamaannya begini lupa gue kotakin lagi. Nah, untuk M apa ya? M bintang S kayak disebut ya. Sama dengan F bintang S per 1 min F bintang S. Yang dimana F bintang S itu Laplace ya. Ini Laplace. Ini tuh konsep Laplace ya. Di mana dia itu integral 0 sampai T hingga E min ST dft. Yang ini kalau yang maksanya tinggal ganti si ininya aja ya. Kayak gitu. Gimana sih penerapan soalnya? Jujur, contoh 7.2 ini bisa menggunakan Laplace atau bisa pakai langsung aja ya. Tapi di sini gue coba pakai Laplace gitu karena biar lebih mantep nggak sih? Oke, kalau misal pakai Laplace gini, kan kita diketahui MT sama dengan 3T. Ya udah, kita cari Laplace dari MT dulu nih. Nah, dapatlah M bintang S, gue sebutnya gitu aja ya. Laplace dari MT itu. Integral 0 sampai T hingga E min ST DMT. MT-nya tadi apa? 3 3T kan. Ya udah. Kan berarti nanti gini nih. Yang ini itu kan sama dengan gini nih. D 3T. Karena ini konstanta bisa jadi keluar 3 DT gitu. Oke. Eh ya udah tinggal integralin kan. Ini kan tinggal diintegralin ini turun jadi -1/s pangkat st integralnya 0 sampai t hingga nanti setelah disubstitusi nilainya dapatlah 3/s gitu. Nanti kita cari f bintang s-nya. Nanti didapat tinggal m bintang s kan tadi 3/s sama dengan f bintang s per 1 min f bintang s. Cari f bintang desain adalah 3/s plus 3. Nah, ingat fungsi Laplace dari fs. Oke, sorry. Uh, Laplace dari aduh ribet banget sebutnya. Transformasi Laplace dari ft itu akan sama dengan fs gitu. Nanti kalian cari aja di Google yang namanya tabel transformasi Laplace. Ada kok. Nah, yang di mana di sini kita kan mau nyari ininya kan. Kita taunya ini. Nah, 3 3 per S plus 3 itu sama aja seperti Laplace dari fungsi eksponen gitu. Yang di mana 3E min 3T. Itu dapat dari mana? Ingat, di tabel Laplace itu, E itu EAT, ini F kecil ya berarti. Berarti di sini tuh Fx. Ini sama dengan, kalau ditransformasi, jadi gini. Kayak gini kan. Nah, tapi kan di sini kita punyanya plus. Berarti si A-nya ini harusnya negatif biar jadi plus. Berarti nanti di sini jadi kan di sini
karena di sini kita punya tadi apa? 1/S+3 kan. Berarti ininya tiganya ini harus negatif. Jadi dapat nanti min A pangkat eh min 3T kan. Terus eh ingat juga Laplace dikali konstanta dari FT itu sama dengan K dari si fungsi Laplace itu kan. Ya udah, nanti kan berarti tiga di sini dapetnya dari mana? Dari si F kecilnya itu dikaliin sama 3 kan. Dapatlah hasilnya adalah ini. Maka didapat FT sama dengan 3 E min T. Ini mana T ini akan menyebar eksponen 3. Nah, kita tahu NT ini menyebar Poisson lambda T. Yang dalam kasus ini NT berarti menyebar Poisson 3T karena lambdanya adalah 3 kan di sini lambdanya nih. Nah, jadi nilai harapan dari NT itu sama dengan lambda T atau 3T. Maka sebaran dari banyaknya pembaruan 0,5 pada waktu 0 sampai 5 ya. Berarti kan di sini tinggal di sini tinggal 5 dikurang 0 ya. Dapatlah T-nya 5 waktunya gitu. Wait. Maka sebaran dari banyaknya pembaruan dari waktu 0 sampai 5 adalah NT menyebar Poisson 3T. Atau berarti waktunya kan waktu pembaruannya itu adalah 5. 5 dikurang 0. Berarti N5 itu menyebar Poisson 15. 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kayak gitu. Maka PN kan ditanya tuh FMP-nya kan. Sebarannya doang deh. Ya sebarannya berarti ya ini yang ini. Dimana kalau misalnya kita tanya peluangnya N5 itu sama dengan peluang N5 sama dengan N sama dengan E min 15 dikali 15 pangkat N faktorial. Atau kalau kita misalnya di sini tulis PNT sama dengan N sama dengan kalau nilai harapan itu kan berarti eh kalau di sini kan NT menyebarnya lambda T pangkat lambda min lambda T lambda T pangkat N per N faktorial. Ini Poisson menyebar Poisson dengan parameter lambda T gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita baru dapatnya NT kan, nilai harapan dari NT. Nah, buat nyari ragamnya, kita nyari momen keduanya dulu. Tadi semoga soal sebelumnya dapat dipahami ya. Dari kita momen keduanya kan tinggal K kuadrat dikali P NT sama dengan K konsep biasa. Terus ini kita pecah sedemikian rupa sama kayak gini kan. Gue juga gak tahu sih kenapa kayak begini ya. Pokoknya kalau pembuktian tuh dihafal aja sih. Karena biasanya ide-idenya tuh nggak muncul aja di otak pas ujian. Jadi kan kalau misalnya ini kayak substitusinya jadi K kuadrat tambah. Oh, jadi kan berarti kan 2K nih. Jadi 2K kuadrat eh plus 2K. Jadi kan gini. Ini kan sama aja nih. Ini tuh kalau dijumlahin tuh sama dengan K juga. 2KK plus 1/2 min K itu kan sama aja 2K kuadrat plus 2 apaan sih ini? 2K/2 min K. Nanti kan hasilnya sama aja kayak K kuadrat plus K min K. Yang mana itu K kuadrat jadi sama aja gitu. Ya intinya kalau mau ngafalin pembuktian ini hafalin aja ini pecahnya. Nanti didapat kita kali pelangi kan ini ke sini. Nanti didapat eh ini sama kayak tadi konsepnya ya. Oh bukan sama kayak tadi sorry. Jadi si ininya, gue mau ngomong apa tadi? Ini jadi di switch gitu si ininya, si bukan di switch sih. Sebenarnya ini masuk ke dalam gitu karena kan di sini cuma butuh K sama dengan 1 sampai hingga kan. Ini kan nggak mengandung K, ini juga belum mengandung. Oh di sini udah ada K-nya kan. Jadi ini pakai konsep yang dimana dia itu switch sigma lagi kayak kayak gini nih. Nanti ada pembuktiannya kok. Kalau
Nah, habis itu dapatlah bentuknya kayak begini kan. Nah, untuk yang ini itu sama dengan kayak MT karena sebelumnya kita udah ada pembuktiannya. Nah, ini kan sama dengan MT nih. Tuh. Terus didapat eh ini kan nanti kalau si K sama dengan N ini akan lebih besar daripada sama dengan N kan. Ini kita pakai konsep kesetaraan, dapatlah nanti hasilnya begini. Dengan integral Laplace dapat hasilnya adalah begini. Maka didapat nanti bentuknya jadi begini gitu. Ya, jadi didapat kan X itu momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin. Nah, ya udah dapat ya tinggal ini dikurang sama ini gitu. Kalau untuk ini mungkin dihafal aja kali ya kalau untuk pembuktian. Nah, langsung ke contoh soalnya ada berapa? Ada banyak. Jadi untuk contoh soal ini eh misalkan proses pembaruan waktu rantai kedatangan menyebar seragam pada interval 0B. Tentukan persamaan pembaruannya. Nah, misalkan uniform AB. AB kan kita tahu berarti fx-nya 1 per b min A, fx-nya itu f besar x-nya fungsi sebaran itu x min A per b min A gitu. Biasanya definisin aja biar nggak lupa. Berarti MT itu kita pakai rumus ini. Kita kan tanya yang ditanya itu persamaan pembaruan kan. Berarti nanti MT itu sama dengan T min B. Gimana? Kenapa? Tadi kan di sini T min 0 dikurang B dikurang 0. Jadi T per B. Ditambah integral 0 sampai T MT min X dx per B. Ya udah di sini kan 0, 0. Ya gitulah. Nah, nanti kan kita misalin T min X itu Y, dy-nya itu kalau ini kita turunin terhadap Y, dapat min dx gitu. Yang kalian dia turunin terhadap X, kita substitusi batasnya X0, berarti nanti saat X0 berarti nanti Y-nya sama dengan T, saat X sama dengan T berarti Y-nya sama dengan 0. Nanti didapat integralnya begini. Nanti konsepnya sama kayak sebelumnya ya. Nanti T per B ditambah 1 per B integral T sampai 0. Karena ini kan konstanta bisa langsung keluar aja ya. Dari MY min DY. Integral dari T sampai dengan 0 ya. Nanti di apa namanya, setelah serangkaian di switch, minusnya keluar dan di switch nanti udah di positif lagi. Terus nanti pakai konsep, sorry, gua lihat dulu. Oke, dapat begini, terus kita turunin kedua ruas terhadap T. Ini pakai teorema dasar kalkulus, dapat kayak begini, TDK 1 ya. Nanti kalau udah dapat gini, kita pindah ruas. Jadi ada persamaan kayak gini kan, Y aksen dikurang B, Y sama dengan 1 per B. Kita pakai faktor pengintegral lagi, seperti yang kalau gue kerjainnya pakai faktor pengintegral eksponensial sendiri, ya udah itu lebih baik. Dapat nanti hasilnya begini, nanti kedua ruas kita integralin. Ini tuh konsep ini ya. Ini tuh dapat dari mana? Ini tuh sama dengan U V aksen yang dimana ini adalah U V aksen ditambah U aksen V gitu. Nah, jadi dapat hasilnya ketika kita integralin terhadap apa nih berarti? Terhadap T. Nanti kan nanti kan jadi di sini turun nanti kan nih nih ya, kalau bingung integralnya integral dari 1 per B min 1 per B dt itu sama dengan 1 per B dikali 1 per 1 per B minus ya minus, oh di sini minus ya, min 1 per B tambah C. Yang dimana kan nanti kan B-nya naik jadi 1 per B dikali min B per 1 min 1 per B tambah C. Nah, gimana nanti jadi E minus min 1 per B plus C. Dapatlah begini. Oh sorry. Dapatlah begini. Kita substitusi T sama dengan 0. Nanti kan M0 sama dengan 1. Terus nanti sama dengan 0. Terus nanti tinggal pindah jadi C-nya dapat 1. Maka ketika substitusi sama dengan 1, MT itu sama dengan E T min T per B min 1 gitu. Dapat ya hasilnya. Nah, untuk soal yang ini juga konsepnya sama ya. Jadi itu sendiri aja. Tinggal diganti nih B-nya jadi 2 kan. Ya kan kita punya gini ya, T per B. Ya udah B-nya jadi 2, dapat ya hasil segini. Begitu. Oh ya, ini gue kurang
Nggak deh. Kayak gitu. Oke, oke. Oke, 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 oke. Aman ya. Ini nggak ada minusnya, sorry. Tuh ya. Oke. Nah, soal nomor 2 ini ada cara Laplace sama nggak pakai cara Laplace. Nah, langsung aja kalau kita nggak pakai Laplace ya. Jadi kalau misalnya Laplace sama kayak tadi cara ngerjainnya. Jadi prosesnya sama juga. Jadi ya udah tinggal begitu aja. Tapi misalkan kita nggak pakai cara kita pakai cara alternatif yang lebih cepat. Nah, karena MT ini secara numerik menentukan. Jadi kan ditanya proses pembaruannya nih. Nah, tapi kita tahu nih MT ini MT ya, ini tuh MT kan. Itu MT. Nah, kita tahu nih MT sama dengan 2T. Nah, karena MT secara numerik menentukan sebaran dari waktu antar kedatangan proses pembaruan, maka proses Poisson adalah satu-satunya proses pembaruan dengan MT adalah fungsi linear. Jadi, karena MT sama dengan 2T adalah linear, maka ini adalah proses Poisson dengan laju 2 gitu. Jadi, nanti gue mau ngomong apa ya? Nanti T ini menyebar Poisson. Oh, oh, bukan Poisson. Eksponen lambda sama dengan 2 gitu. Jadi tinggal didapat di sini kan berarti ini itu kan Poisson, Poisson lambda T yang di mana lambdanya itu tadi lambdanya itu 2 eh dengan oke dengan lambda sama dengan 2 T sama dengan 2 maka didapat Poisson 4 gitu. 2 kali 2 kan 4. Maka di sini tinggal E pangkat lambda T, E min lambda T, ya di mana lambda T 4, lambda T pangkat 5, pangkat N, di sini kan N-nya 5, dan lambda T-nya itu adalah 4 per N faktorial. N faktorial itu adalah 5. N-nya itu 5, sorry. Nah, gitu cara dapetnya. Buat yang alternatif lebih cepetnya, Kak, kakak asistennya sama Papain sih juga ngerjainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ada yang ngerjain pakai Laplace juga, ya udah coba sendiri aja dari yang udah gue jelasin di atas atau enggak coba kotak-katik sendiri lah. Nah, nah buktikan kebenaran dari persamaan berikut. Jujur gue di sini nggak tahu gimana cara buktiinnya. Tapi gue misalkan ngambilnya itu sampai 3 ya, jadi nggak sampai tahingga gitu. Misalkan sebelah kirinya deh, pembuktian sisi kiri. Nah, sigma K sama dengan 1 sampai tahingga, sigma N min 1, N sama dengan 1 sampai K, KN kan, gitu kan. Nah, misalkan saat K sama dengan 1, K sama dengan 1, berarti N-nya itu cuman ada N sama dengan 1 sampai 1. Jadi N sama dengan 1 doang. Jadi kita punya apa? A, 1, 1. Oke, oke. Terus selanjutnya, kalau misalnya kita punya K sama dengan 2, maka di sini K-nya sama dengan 2, K sama dengan 2. Berarti di sini sampai 2 nih. Nah, di sini cuma sigma K sama dengan 1 sampai 2 di sini. Di sini sampai 2 juga. Berarti apa? Berarti, oh enggak, sorry. Ini kita masuk lihat di sini ya. Jadi ketika di sini K-nya 1, K-nya sama dengan 1, berarti di sini kan N-nya cuma sama dengan 1. Tapi ketika di sini K-nya sama, udah kita iterasi kedua, K-nya sama dengan 2, berarti kan sigmanya dari N sama dengan 1 sampai 2. Berarti nanti kita punya apa aja? A21 ditambah A22. Karena kan tadi KN kan? Tuh, KN. Nah, ketika K-nya sama dengan 3, berarti N-nya ada berapa aja? Dari N sama dengan 1 sampai 3. Berarti ada 1, 2, 3 N-nya. Berarti ada A31 ditambah A32 ditambah A33. Yang dimana dan seterusnya tuh.
Terus berarti kan kita kalau kita sortir itu kita punya A11 ditambah A21 ditambah A22 ditambah A31 ditambah A32 ditambah A33 itu kan. Nah, gitu dulu. Nah, kita lihat proses sebelah kanan di mana itu sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga sama sigma kn k sama dengan n sampai ta hingga akn. Nah, kita coba lagi nih. Ketika n sama dengan 1, maka kita ubah ta hingganya sampai 3 doang ya. Ingat ya, di sini asumsinya ta hingga sama dengan 3 dulu. Kita bikin batasnya kayak gitu. Nah, saat n sama dengan 1, berarti kan K mulainya dari 1 sampai 3 gitu misalkan. Berarti kan K sama dengan 1, 2, 3. Berarti kita punya apa aja? AKN-nya itu A11 tambah A21 tambah A31. Nah, saat N sama dengan 2, berarti kan K mulai dari mana? Dari 2 sampai 3. Berarti dapat A22 tambah A32. AKN ya, ingat. Nah, saat N sama dengan 3, berarti K-nya mulai dari 3 sampai 3. Berarti kita punya A33. Jadi kalau kita urutin kan kita punya A11 ditambah A21 tambah A31 tambah A22 tambah A32 tambah A33 kan. Nah, kalau misalnya kita urutin, nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kayak gitu. Kalau gue sih ngebuktiin gitu ya. Terbukti sih, tapi nggak tahu gini apa enggak ya. Tapi kan batas akhirnya itu 3. Nanti kita gade sampai tahingga. Nanti hasilnya sama aja sih hasilnya. Gue sih kayak gitu yang ngebuktiin ya. Ya, mungkin ada cara lain, tapi ya gitu lah. Oke, gue lihat dulu. Oke, berarti tinggal satu nomor lagi nih. Nah, misalkan NT lebih besar, ada proses pembaruan. Intinya kita dengan sebaran F sampai dengan 1 min E min lambda T, gunakan persamaan 7,2 untuk membuktikan var NT sama dengan lambda T. Kan 7,2 itu kan yang ini. Yang ini nih. Nah, ya udah. Kita kerjain aja ya. Berarti nanti FT itu kan sama dengan 1 min E min lambda T. F kecil T itu berarti lambda E min lambda T gitu. Dalam persamaan 7,2 nya gini. Berarti kita cari F bintang S dulu. Nah, perlu diingat DFT kalau kita integralin terhadap T itu kan berarti di sini integral dari 1 DFT itu sama dengan FT. Nah, ruas kanannya integral FT dari DT sama dengan FT. Jadi makanya bisa disimpulin ini kan nilainya sama nih. Maka DFT itu sama dengan FT DT gitu. Bisa disimpulin kayak gitu. Makanya kita punya bentuk Laplace-nya gini kan. F bintang S sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga E min ST DFT. Nanti bisa dibentuknya jadi kayak gini. Nah, FT-nya kan kita udah punya tuh. Kita punya bentuknya adalah lambda E min lambda T kan. Ya udah, tinggal substitusi aja. Dapatlah begini. Setelah itu, wait, lihat lo. Oke, setelah itu kan kita nanti dapat begini. Eh, mau apa gua? Nanti, lambdanya keluar. Nanti si E-nya itu digabung. Jadi, E min S plus lambda T dt gitu. Nanti kita integralin. Substitusi 0 sampai ta hingga dapat hasilnya lambda per S plus lambda. Terus kita cari M bintang S. M bintang S kan kayak gini kan rumusnya. Nanti substitusi F bintang S itu kan lambda per S plus lambda. Nanti ujung-ujungnya M bintang S itu dapat lambda per S. Nah, kita kan tahu dari fungsi eh sorry, dari fungsi Laplace itu tuh kayak gini. Sabar gue dulu. Oke, dari fungsi inverse Laplace itu kayak begini kan. Yang dimana berarti eh, M bintang S sama dengan Laplace dari
MT gitu. Kita cari MT-nya sama kayak tadi kan. Kita kan tahu eh di sini Laplace itu kan tadi, oh iya, Laplace itu kan, nah ini kan begini, sorry, ini kan begini. Kita diketahui ini kan, kita mau nyari yang dicari ini. Nah, karena kita mau carinya sekarang MT, berarti tinggal di inverse aja Laplace-nya. Inverse dari si Laplace-nya ini. Gitu. Nah, kita inverse, terus kan lambda min S. Nah, di sini ada tabel inverse transformasi Laplace. Misalkan kita punya, sorry, berikan ini konstanta dulu nih, biar lebih gampang ini kita keluarin. Di lambda inverse dari 1/S. Inverse dari 1/S itu apa? 1/S kan kita tahu ini nih, F ini kan ini kan. Nah ya udah, berarti nanti itu nilainya adalah 1. Ya udah, jadi ini kan ini dikali 1, eh, lambda dikali inverse dari Laplace dari 1/S itu sama 1. Jadi M aksen T nanti didapatlah lambda gitu. Oke. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya kita cari MT. MT kan tadi kan kita punya M aksen T sama dengan DT kan. Nah, ya udah, berarti nanti MT itu sama dengan integral dari M aksen T DT kan. Kita cari nih, berarti kan M aksen T-nya tadi lambda. Integral lambda terhadap dt itu kan lambda t ditambah c. Kita substitusi t-nya sama dengan 0, di sini 0, di sini 0, nanti c-nya berarti 0. Berarti nanti di sini mt itu sama dengan lambda t. Lalu kita tinggal cari var-nya aja. Yang dimana berarti kan rumus var kan kayak gini. Nah, misalkan kita punya di sini ini dulu. Berarti kan ini nanti sama dengan rumusnya begini. Atau kita bisa tulis rumusnya juga kayak begini kan. Ini kita bisa bentuk jadi kayak gini. Nanti ini integral dari 0 sampai t mt min x dmx tambah mt dikurang mt kuadrat. Nah, si apa namanya? Si m kan kita tahu, sorry. Si mt itu sama dengan lambda t. Berarti kalau T min X sama dengan lambda T min X. Kalau misalnya kita punya MZ, berarti lambda Z gitu. Intinya begitu aja, tinggal diganti aja konstantanya. Nanti dapatlah bentuk integralnya begini kan, sorry. Bentuk integralnya begini. Nanti kita bisa keluarin nih. Jadi lambda di sini kan dmx-nya, mx-nya itu kan kita tahu lambda x kan. Berarti nanti ininya keluar ke sini, ininya keluar ke sini juga, jadi lambda kuadrat integral 0 sampai t min x dx. Nah, t min x dx ini kita misalkan t min x itu y, berarti ini dapatnya beginilah permisalan. Jadi setelah dipermisalkan dapat hasilnya t kuadrat per 2. Nah, di sini integral itu berarti t kuadrat per 2. Nah, mt itu kan lambda t. Saya substitusi aja. Nanti kan dapat di sini kalau misalnya kita masuk ini coret nih. Jadi punya lambda kuadrat T kuadrat ditambah MT-nya berapa tadi? Lambda T dikurang MT dikuadratin. Lambda kuadrat tambah T kuadrat. Jadi var N. Ini kan nilainya sama nih. Tapi ini positif, ini negatif. Jadi coret. Ini jadi var NT terbukti adalah lambda T. Gitu. Ya mungkin gitu aja. Emang agak ribet sih yang ini. So, kalau ada pertanyaan-tanya aja di chat atau di komen. See you in the next video. Bye bye.